Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memiliki objek wisata alam yang cukup beragam. Jangka Timur yang dahulu bernama Sungai Tenang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi. Kecamatan Jangka Timur menyimpan berbagai potensi alam dan sangat cocok untuk lahan pertanian, terutama tanaman kopi. Amazing Indonesia kali ini saya tidak akan menikmati bagaimana potensi wisatanya. Saya hanya ingin merasakan bagaimana kehidupan masyarakat Desa Koto Teguh, Kecamatan Jangka Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di desa ini memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Tidak heran jika sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah sebagai petani. Baik petani sayur, padi, maupun pertanian perkebunan seperti kulit kayu manis dan kopi. Sepertinya saya betah tinggal di desa yang memiliki suhu dingin dengan rata-rata 13-15 derajat Celcius. Tentunya jika belum terbiasa, maka kita harus mempersiapkan pakaian yang tebal terutama jaket. Disinilah perangkat dan masyarakat desa berkumpul untuk membahas berbagai permasalahan, baik tentang pertanian maupun pembangunan desa Koto Teguh. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang berlangsung pada hari ini kita Untuk menghindari permasalahan kepemilikan lahan pertanian masyarakat, aparat desa selalu berupaya untuk melegalkan kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki masyarakat, seperti membantu pembuatan sertifikat tanah. Sudah disahkan oleh pemerintah bahwa dia punya hak milik pribadi. Saya serahkan sertifikat warga atas nama Erna. Mata pencarian masyarakat di sini itu betani kentang, cabai, kayu manis, kopi. Itu sudah 95% itu petani semua, Pak. Tidak ada yang istilahnya pegawai itu hitung jari yang di dusun ini. Kalau pemilikan lahan warga itu rata-rata 95% itu sudah punya lahan dewe. Maka saya hari ini menyuruhkan panitia pembagian sertifikat tanah menjadi hak milik warga. Lebih dan kurang 300 helai sertifikat yang sudah dibagikan sama masyarakat Desa Koto Teguh. Merupakan tanaman pangan dunia setelah padi, gandum, dan jagung. Tetapi di Indonesia, kentang masih berperan sebagai sayuran dan belum termasuk sebagai bahan pangan pengganti beras. Walaupun demikian, saat ini kentang sudah dimasukkan ke dalam salah satu tanaman hortikultura yang juga dikembangkan oleh petani di Desa Koto Teguh. Tanaman kentang masih menjadi pilihan petani di Desa Koto Teguh karena kondisi tanah yang memang cocok dan keuntungan yang didapat jika panen dengan masa 3 bulan cukup lumayan. Masyarakat Desa Koto Teguh sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jika kita masyarakat yang tinggal dengan lahan terbatas, khususnya yang tinggal di kota, tentunya sering merasakan mahalnya membeli cabai. Kondisi ini tidak berlaku bagi masyarakat di sini. Tanaman cabai juga banyak dikembangkan oleh petani Desa Koto Teguh. Cabai atau lombok termasuk dalam suku terong-terongan dan merupakan tanaman yang mudah ditanam pada dataran rendah ataupun dataran tinggi. Tanaman cabai cocok ditanam pada tanah yang kaya humus, gembur dan sarang, serta tidak tergenang air.
tanah di desa ini sangat cocok untuk tanaman cabai. Waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan. Untuk memperoleh harga cabai yang tinggi, bisa juga dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember. Walaupun kemungkinan memiliki risiko kegagalan. Selain tanaman sayur dan tanaman pangan seperti padi ladang serta padi sawah, di Desa Kota Teguh juga dikembangkan perkebunan kulit kayu manis dan tanaman kopi. Kondisi tanah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi jenis Robusta. Di Provinsi Jambi, satu-satunya wilayah yang memiliki 3 varian kopi, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Sementara petani Kota Teguh mengembangkan kopi jenis Robusta. Tanaman kopi di Desa Kota Teguh masih menjadi tanaman primadona petani, selain tanaman kulit kayu manis sebagai tanaman jangka panjang dan sayuran sebagai tanaman jangka pendek. Terkait dengan perkebunan kopi dan penghasilan masyarakat Jawa Timur, yang terutamanya adalah petani kopi, ya, itu mereka telah diterangkan oleh petani bahwasanya mulai dari nanam sampai ke pemasaran. Sedikit saya tambahkan bahwasanya untuk pemasaran di daerah Jawa Timur ini ada 2, Pak. Ya, ada 2 pemasaran. Itu ada yang sifatnya padinya, gitu kan, nanti dijual kepada pengepul. Dan juga ada pengolahan oleh masyarakat itu sendiri, gitu, petani itu sendiri yang menjadi serbunya, dan nanti dijualkan sebagai home industry, home rumah tangga, gitu ya, istilahnya untuk mereka, gitu, untuk penghasilan mereka sebagai selain dari menjual padinya. Kalau untuk di daerah wilayah Jawa Timur ini 60% ya adalah petani kopi, Pak, penghasilan mereka. Nah, sisanya adalah petani cabai, perkebunan cabai dan kulit manis. Yang ditanam di kena ketinggian, Pak, ya, karena memang topoksi dasar tanahnya, kesuburan tanah. Untuk daerah Jangkat dan Jawa Timur ini 100%, Pak, bisa dibilang, gitu kan, gitu istilahnya. Itu dari Robusta, Pak, jenis Robusta. Ternyata asik juga ikut memetik biji kopi langsung dari kebun milik keluarga. Meski sedikit susah payah karena tanaman kopi berada di lereng bukit. Kesuburan tanah di desa ini bisa dilihat dari tanaman selalu tumbuh dengan subur tanpa harus dipupuk. Seperti lebatnya biji kopi ini menutup hampir setiap batang dan ranting tanaman kopi. Pertanian merupakan gerbang terdepan sebagai penyedia stok pangan nasional. Tanaman padi merupakan salah satu komoditi yang masih dipertahankan para petani di Desa Kota Teguh. Selama ini kita taunya hanya makan nasi yang terhidang di atas meja. Tidak tahu dan mungkin tidak mau tahu bagaimana proses sebelum sampai ke meja makan. Kali ini saya bisa melihat secara langsung bagaimana para petani padi di desa ini memanen padi yang sudah menguning dan siap diolah menjadi beras sebelum dimasak menjadi nasi. Di Desa Kota Teguh ini, memang masyarakatnya tidak akan takut kekurangan pangan.
Lahannya masih cukup tersedia dengan tingkat kesuburan dan cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan. Jenis padi yang ditanam di Desa Kota Teguh ada 2 jenis, yaitu jenis padi ladang dengan umur lebih lama sekitar 4 bulan dan jenis padi sawah atau padi unggul dengan masa tanam lebih singkat sekitar 3 bulan. Itulah tadi perjalanan saya melihat dan mengikuti keseharian masyarakat Desa Kota Teguh, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Semoga menjadi inspirasi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk selalu bersyukur karena masih diberikan alam yang melimpah. Sampai jumpa di Amazing berikutnya.